pendengar, kembali lagi di Farmapod, podcastnya Are SMK Farmasi Surabaya. Berbagi cerita inspiratif tentang dunia kefarmasian bersama saya Tanaya sebagai host untuk episode kali ini. Kita kedatangan narasumber dari Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026 dari SMK Farmasi Surabaya. Mari kita sambut Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Armianti sebagai Ketua OSIS periode tahun 2025-2026 dari SMK Farmasi Surabaya. Selanjutnya, saya adalah Verus Levina sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026 dari SMK Farmasi Surabaya. Karena kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, saya selaku host ingin bertanya-tanya nih tentang tanggapan kalian, bagaimana rasanya menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Farmasi Surabaya pada periode 2025-2026. Oke, jadi perasaan saya ketika udah terpilih jadi Ketua OSIS nih, yang pertama pastinya deg-degan ya, karena dikasih tanggung jawab yang besar dan juga dipercaya oleh semua orang, siswa-siswi SMK Farmasi Surabaya dan warga sekolahnya. Nah, selain itu ada perasaan yang bangga dan juga seneng karena saya bisa menambah prestasi saya di non-akademik dan juga lebih berkontribusi di sekolah nih, berkontribusi lebih besar seperti itu. Kalau dari saya ya sangat senang ya Kak ya, tapi ada perasaan yang sangat dagdikduk karena jabatannya sebesar ini itu mungkin susah untuk kita raih dan juga kita susah untuk mengatur waktunya sendiri karena perbedaan waktu antara akademik dan non-akademik itu sangat susah, jadinya betul. susah sekali, tapi senang. Berarti perasaan kalian sangat dagdikduk ya. Iya. Iya. Oke. Lalu kalau kalian ada alasan tersendiri nggak? Kenapa kalian calon jadi ketua dan wakil ketua OSIS gitu? Kalau dari saya yang tadi saya sebutin, saya juga ingin lebih berkontribusi nih buat lingkungan SMK Farmasi agar lebih terciptanya lingkungan yang unggul, baik, dan berkarakter juga. Selain itu juga meningkatkan prestasi non-akademik saya. Selain akademik juga kan ada prestasi non-akademik. Jadi saya nggak harus fokus ke akademik terus. Jadi ya udah, saya ingin juga meningkatkan prestasi non-akademik saya, seperti itu. Levina sendiri gimana? Kalau saya sama kayak Eka, tapi mungkin dulu itu tidak ada arah untuk menjadi calonnya karena mungkin masih banyak anggota OSIS yang lain itu mungkin masih lebih baik, masih lebih tertata gitu lah ya istilahnya Kak. Tetapi kayak juga kaget karena kita yang menjadi kayak dijadikan juga, jadinya mungkin udah jalannya kok kita yang jadi. Plot twist ya, kita Iya terpilih. benar Terkejut tidak? banget. Kalian program kerja apa aja sih yang kalian buat OSIS SMK Farmasi ke depannya? Oke, jadi di sini kita punya 5 program kerja. Yang pertama itu ada program minat bakat. Tentunya kayak kita mengadakan kegiatan yang positif atau event-event seperti biasanya kayak fakultatif atau Agustusan itu. Nah, program ini bertujuan untuk mengasah minat dan bakat siswa-siswi di SMK Farmasi Surabaya. Kedua, kita ada program Cinta Lingkungan. Jadi mengadakan Jumat bersih setiap 2 minggu sekali, betul kan? Betul. Nah, kita juga punya rencana nih Kak buat menyediakan tempat sampah organik dan anorganik. Kemudian program kerja yang ketiga, kita ada bakti sosial nih Kak. Nah, bakti sosial ini kita mau berencana untuk menyumbangkan beberapa bantuan kepada panti asuhan maupun korban bencana seperti itu. Oke. Kalau untuk tempat sampah nih ya, yang katanya ada organik dan non-organik gitu ya kan. Organik gitu. Kalau untuk sampah kertas kan beda nih ya dari sampah organik dan non-organik itu. Betul. Itu gimana? Gimana maksudnya? Kan mungkin kertas itu dicampur sama organik Oh, dan non-organik iya. gitu. Jadi kalau misalnya ada satu tempat sampah yang kertas untuk sendiri, itu kertasnya bakal dijadikan mau diapain Iya, gitu ya. Oke, jadi kita bisa manfaatin nih kertasnya, mungkin bisa untuk buat daur ulang atau program-program yang lainnya. Kayak misal ada nih yang butuh kertas, kita jualin lah ke orangnya. Atau mungkin kalau kita berbaik hati, kita bisa kasih nih ke orangnya ya. Tapi juga ada kayak program yang dimana dia tuh mengajarkan kalau kita mendaur ulang lagi kertas. Jadi ada juga sih programnya yang bisa membuat kita itu tahu bagaimana cara pembuatan kertas dari kertas yang bekas kertas yang kita buang itu.
Jadi mungkin kita bisa mempelajari itu dan kita menyalurkan ilmunya ke para siswa-siswi SMK Farmasi Surabaya. Jadi edukasi gitu Benar. Oh, keren ya. Harus Kalian- keren. Oke, harus keren. Boleh. Lanjut nih. Nah, aku mau tanya, dari program kerja yang kalian sebutin tadi, ada lagi nggak program kerja yang menurut kalian itu lebih unggul dan mungkin sangat kalian unggul-unggulkan gitu? Oke, terima kasih. Jadi program kerja yang lain yang lebih unggul menurut saya ada rencana untuk membuat kayak komunikasi digital. Jadi di sana kita menyediakan media sarana untuk siswa-siswi SMK Farmasi Surabaya memberikan masukan atau sarannya kepada OSIS SMK Farmasi Surabaya seperti itu. Enggak hanya itu juga sih Kak Kian, ada juga kita tuh di sini tuh pengen kayak berbincang-bincang dengan alumni SMK Farmasi betul. Surabaya supaya mereka tuh juga punya edukasi dari alumni, gimana sih caranya kayak biar semangat di SMK Farmasi Surabaya dan gimana sih setelah keluar dari SMK Farmasi Surabaya itu bagaimana. Mungkin mereka masih pada stuck di SMK Farmasi Surabaya karena mungkin kebingungan dengan alurnya, karena mereka kan beberapa juga kayak masih bingung kayak kenapa ya masuk ke jurusan ini gitu pasti. Mau nerusin kemana Iya, gitu. benar. Biar alumni ini mungkin bisa mereka jadikan sebagai role model gitu. Benar. Oke, karena kan aku udah denger ya program kerjanya kalian. Jadi kalau semisalnya nih satu hari nanti program kerja kalian itu mengalami kegagalan dan ya pastinya kalian juga harus bagaimana cara mengatasi kegagalan itu. Jadi apa cara kalian untuk mengatasi problem itu? Kalau dari saya sendiri ya Kak ya, jujur kalau untuk selesai acaranya sendiri itu memang sangat susah untuk kita langsung mengatasinya. Mungkin kita akan jadikan bahan evaluasi untuk mungkin pembekalan buat adik-adik selanjutnya. Bagaimana sih caranya biar kita tuh tidak gagal dalam hal yang sama mungkin. Dan juga kita juga akan memberikan saran dan masukan biar tidak melakukan hal yang sama lagi, kesalahan yang sama lagi. Dan mungkin bisa menerima kritik dan saran dari siswa-siswi, mungkin kegagalan dari sudut pandang mereka ini bagaimana. Setelah dari kita mengumpulkan semua saran itu, kita bisa menemukan nih titik masalahnya itu di mana. Nah, setelah kita menemukannya itu, baru kita bisa menemukan titik terang yang dimana kita akan bahas bersama-sama dan menjadikan bahan evaluasi supaya yang selanjutnya itu tidak terjadi lagi. Seperti itu. Karena tadi kan kita udah bahas tentang kegagalan, pasti kegagalan itu kan berkesinambungan sama kritik dan saran. Betul. Dan kritik saran itu pasti juga gak mungkin lah dari yang menyelenggarakan itu kan kemungkinannya kecil banget. Betul. Lalu bagaimana sih cara kalian untuk mengatasi kritik saran dari warga sekolah dan siswa-siswa SMK Farmasi Surabaya? Oke, jadi tentunya kita harus menerima ya Kak, bagaimanapun kondisinya kita harus menerima kritik dan saran dari warga sekolah, dari siswa-siswi maupun dari guru yang ada. Nah, tentunya kita dari kritik dan saran itu kita ambil sisi positifnya saja. Kita bisa jadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk kita ke depannya agar kejadian atau kegagalan yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Seperti itu. Juga membekali adik-adik atau penerus selanjutnya seperti itu. Vina sendiri bagaimana? Mungkin banyak ya mengasih ya kan Kak, mengasih kritik dan saran itu dengan cara yang mungkin berbeda-beda ya kan. Kita sebagai Betul. OSIS juga harus bisa menanggapinya dengan cara yang baik. Kita nggak boleh juga melampiaskan juga ke mereka karena semakin kita kepancing dengan emosi semakin mereka juga ikut emosi. Ya. Jadinya kita harus sabar. chaos Iya. nanti. Kita Cukup harus sabar ya. benar. Kita harus menerima saja. Mungkin kalau memang dipakai kita pakai, kalau tidak mungkin kita akan menjadikan bekal saja. Untuk pertanyaan terakhir nih dari aku sendiri, kalian ada nggak pesan khusus untuk kalian sampaikan ke seluruh siswa SMK Farmasi Surabaya tentang ya mungkin apa gitu? Oke. Pesan khusus ya untuk Iya, pesan khusus. warga SMK Farmasi, terutama siswa-siswi nih. Benar. Betul. Jadi
Untuk Sobat Smekfar semuanya, siswa-siswi SMK Farmasi Surabaya, saya mau nitip pesan nih buat kalian semua. Jadi tetap dukung OSIS SMK Farmasi Surabaya agar lebih maju ke depannya ya. Kemudian jangan lupa tetap berkontribusi dan aktif berkontribusi untuk acara-acara atau kegiatan yang diadakan oleh OSIS SMK Farmasi Surabaya. Menambahi Eka, kita juga berkontribusi untuk menjadi panitia untuk mendukung semua kegiatan yang ada dan mendukung kalian untuk mengikuti semua kegiatan. Jadinya jangan lupa untuk mengikuti kegiatan kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Eka dan Levina sudah menemani saya pada episode podcast pada kali ini. Saya Tanaya selaku host episode Farmapod kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.